Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Yuliani Veronica Talan, biasa dipanggil Lian. Saya dari semester 5, kelas A. Nah, di sini saya akan membuat video menganalisis kasus tentang seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya kurang lebih selama sekitar 4 tahun. Nah, tugas video ini saya buat untuk memperbaiki nilai ujian akhir semester pada mata kuliah kriminologi. Nah, berbicara tentang kriminologi, secara umum kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang semua kejahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti alasan seseorang melakukan kejahatan, faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga dia melakukan kejahatan, dan pokoknya semuanya tentang kejahatan. Bahkan dalam ilmu kriminologi, ketika seseorang melakukan satu saja kebaikan, pasti dibalik itu pasti ada maunya. Nah, ini juga termasuk dalam kejahatan. Lalu menurut saya, manfaat mempelajari kriminologi ini sangat banyak dan tidak kalah pentingnya, mau untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oke, kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor apa saja penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan, dan kita bisa menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam kasus tersebut. Nah, lalu sampai sini saja saya menjelaskan secara umum alasan kita harus belajar tentang ilmu kriminologi ini. Lalu video ini saya mengambil salah satu kasus yang telah Bapak dosen saya bagikan, yaitu kasus yang menjelaskan tentang seseorang anak berbohong kepada orang tuanya yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, tepatnya di Ruteng. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu seperti apa kasus tersebut secara garis besar saja yang terjadi di Ruteng ini. Kasus ini sedang gemper-gempernya terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya kalangan anak kuliah. Itu sangat gempar. Kenapa hanya ada di anak kuliah gempar-gemparnya itu? Karena kasus ini terjadi di salah satu universitas di Manggarai, yaitu Universitas Katolik Santo Paulus. Jadi kronologi wanita tersebut menipu orang tuanya di bangku perkuliahan itu, yaitu dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa sang wanita tersebut mendaftarkan dirinya sebagai seorang mahasiswi pada tahun 2019. Jadi terhitung sampai 2023 sejak kasus tersebut dikeluarkan. Dari 2019 ke 2023 itu sudah kurang lebih 4 tahun mahasiswa tersebut menipu kedua orang tuanya. Bahkan bukan hanya orang tuanya saja, tetapi keluarga besarnya juga. Jadi, kasus ini terjadi pada tanggal 11 November 2023, sehingga terbilang masih sangat baru kasus tersebut. Sebagai seorang orang tuanya, tentu sangat merasa bangga dan turut bahagia karena walaupun bukan orang tua yang mampu dalam ekonomi, tetapi mereka mampu dalam menguliakan anak perempuannya hingga ke jenjang perguruan tinggi di Universitas
Katolik Santo Paulus tersebut. Kebohongan yang perempuan itu lakukan sangatlah terbilang rapi, cukup rapi, karena didukung oleh postingan-postingan di akun sosial medianya, yaitu di akun sosialnya Facebook. Nah, dia tuh sering memposting aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di kampus seolah-olah dia itu sedang kuliah, padahal dia itu tidak kuliah, dan itu hanyalah kebohongan yang dia berikan kepada semua orang yang berteman dengan dia di Facebook. Sangat miris sekali karena kebohongan yang perempuan itu lakukan. Hingga pada akhirnya perempuan tersebut memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan diwisudakan pada tanggal 11 November 2023 kemarin. Namun sebelumnya perempuan tersebut telah memposting salah satu foto di akun sosial media Facebooknya yang seolah-olah baru saja selesai mengikuti ujian skripsi yang ada pada postingan tersebut. Nah, dengan selempangnya yang bertuliskan nama dan gelarnya yang palsu itu, dia rela menipu semua orang-orang terdekatnya yang berteman di akun sosial media Facebooknya, termasuk kedua orang tuanya, mama dan papanya, yang sebelumnya sangat merasakan bangga dan haru karena keberhasilan anak perempuannya dalam pendidikan tersebut. Dalam postingan tersebut tentu membuat orang tua perempuan tersebut merasa sangat bangga. Namun dari postingan tersebut, perempuan itu sedang melakukan rencana-rencana yang terbilang sangat cukup di luar nalar. Karena apa? Karena sang perempuan itu sudah merancang rencana-rencana yang cukup jahat hingga di tanggal 11 November 2023 kemarin dia memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa dia sedang berada di dalam ruangan, di dalam gedung yang semuanya adalah wisudawan. Jadi dia bilang dia sudah di dalam gedung, padahal tuh dia tidak ada di dalam gedung bersama teman-temannya itu. Namun orang tuanya itu terbilang cukup bingung. Kenapa? Karena nama anak perempuannya tersebut tidak dipanggil sama sekali ketika acara wisuda tersebut berlangsung dari awal sampai akhir. Nah, itu sudah menjadi salah satu tanda tanya dalam benak orang tuanya. Dan hal mencurigakan lainnya yaitu anak perempuan mereka ini hanya berada di luar gedung saja, tidak di dalam, dia di luar saja sendiri memakai baju wisuda tersebut. Karena penjagaan yang ketat sehingga yang boleh masuk ke dalam gedung itu hanya orang tua anak perempuan tersebut. Yang masuk ke dalam gedung yang wisudawan itu hanya orang tua atau wali mahasiswa-mahasiswi yang diwisudakan. Para dosen, rektor, dan orang-orang penting dalam Universitas Katolik Santo Paulus tersebut. Jadi yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam gedung tersebut. Penjagaan di kala itu sangatlah ketat. Setelah selesai dengan beberapa rencana yang sudah dia jalankan, perempuan itu masuk ke dalam gedung wisudawan tersebut untuk melakukan sesi foto bersama
Selayaknya baru saja mengikuti acara wisuda dengan orang tuanya. Bahkan dia mengajak foto bersama orang tuanya, teman-teman, dan bahkan semua orang terdekatnya. Tanpa ada kecurigaan dari orang tua dan semua orang terdekatnya, mereka melakukan sesi foto tersebut. Namun, orang tua tersebut melaporkan kepada salah satu dosen atau pendamping dari pihak kampus, dari pihak universitas tersebut, bahwa nama anak perempuannya itu tidak dipanggil selama acara wisuda tersebut berlangsung di Universitas Katolik Santo Paulus, Ruteng. Tidak menunggu lama, laporan tersebut tentu menimbulkan tanda tanya kepada pendamping dari pihak kampus, dan laporan tersebut langsung diusut. Tanpa menunggu waktu yang lama, pengurus dari kampus tersebut memberitahu fakta yang sangat menyedihkan kepada orang tua, bahwa memang benar anak perempuan tersebut tidak dipanggil. Kenapa? Karena nama anaknya tidak ada di daftar wisuda hari itu. Dan hal lain yang cukup membuat orang tuanya sakit hati kepada anak perempuannya adalah mendapati kenyataan bahwa anak tersebut memang benar sudah melakukan pendaftaran pada kampus Universitas Katolik Santo Paulus pada tahun 2019. Namun keterangan pada nama mahasiswa tersebut sudah tidak aktif lagi. Tentu hal itu sangat membuat orang tua dari anak perempuan tersebut sangat kecewa dan sangat marah. Karena apa? Karena merasa sudah dibohongi sejak 4 tahun lamanya, terbilang dari 2019 hingga tahun 2023 kemarin. Sekian pembahasan kasus yang telah saya paparkan yang tentang kebohongan anak terhadap orang tua selama 4 tahun itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kriminologinya. Jadi dalam benak saya sudah terpikirkan mengapa setega itu anak perempuan tersebut melakukan kebohongan hingga berjalan 4 tahun lamanya kepada orang tuanya. Nah, jika dilihat dari lingkungan anak perempuan tersebut, faktor yang membuat anak itu berbohong adalah berbohong selama 4 tahun itu menurut saya adalah teori kontrol sosial. Itu adalah teori yang sangat cocok dan teori yang sangat pas untuk kasus ini. Karena apa? Karena dari teori ini menjelaskan bahwa mengapa kasus ini dapat terjadi dari sudut pandang kontrol sosial. Nah, dari sudut pandang kontrol sosial juga saya melihat bahwa lemahnya perhatian dari keluarga, dari sanak saudara anak perempuan ini, dari orang terdekat juga seperti teman-teman, sahabat, sampai pacarnya mungkin. Kebohongan yang berlangsung lama tersebut bisa terjadi karena kurang perhatian. Harusnya orang tua anak perempuan ini mengetahui perkembangan selama anak mereka berkuliah di universitas tersebut, padahal mereka tidak tahu bahwa anak mereka ini kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan anak ini tidak kuliah selama 4 tahun itu. Lalu dari semuanya ini tentu itu semua karena lemahnya kontrol dari
orang-orang terdekat sang anak perempuan tersebut, sehingga peluang berbohong anak tersebut makin besar dan makin menjadi-jadi. Dia bisa leluasa dengan segala tipuannya, bisa menipu. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah kita sebagai anak muda, apalagi anak perempuan, kita harus lebih bisa lagi untuk mengingat orang tua kita, betapa mereka sudah melakukan yang terbaik buat kita, khususnya buat pendidikan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak harus lebih berusaha lagi untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dan kita juga harus lebih berusaha untuk bisa membahagiakan mereka dari hal-hal kecil seperti dalam pendidikan kita. Dan sebagai anak muda kita ini harus saling menasihati satu sama lain agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, demikian analisis kasus yang telah saya buat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, dan salam Pancasila. God bless you.